Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang kode etik psikologi dalam psikologi forensik. Next. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Sapna Henry Junior dengan NIM akhir 175, Adela Putri dengan NIM 180, Karisma Nirmala dengan NIM 184, dan Angel Rupa Kasturi dengan NIM 218. Next. Topik pembahasan pada hari ini, yang pertama ada definisi psikologi forensik, yang kedua ada pasal-pasal, yang ketiga ada studi kasus, dan yang keempat ada analisis kasus. Ahli tokoh forensik hari ini yaitu Hugo Minstenberg, yaitu Bapak Ahli Psikologi Forensik Jerman Amerika. Ia memperkenalkan dan mengaplikasikan psikologi ke dalam ranah hukum di Perang Dunia yang pertama. Next. Psikologi forensik adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari perilaku manusia dalam konteks hukum dan kriminal. Psikologi forensik merupakan titik temu antara berfokus pada penerapan teori, metode, dan pengetahuan psikologi untuk membantu penyelesaian masalah hukum dan kriminal. Next. Pada bab 10 Psikologi Forensik, pasal 56 tentang hukum dan komitmen terhadap kode etik. Pada ayat 1, Psikologi Forensik adalah bidang psikologi yang berkaitan dan atau diaplikasikan dalam bidang hukum, khususnya peradilan pidana. Lalu pada ayat kedua adalah ilmu psikologi forensik melakukan kajian atau penelitian yang terkait dengan aspek-aspek psikologis manusia dalam proses hukum, khususnya peradilan pidana. Nah, tugasnya memberikan bantuan profesional psikologi berkaitan dengan permasalahan hukum, khususnya peradilan pidana. Pada ayat ketiga, psikologi dan atau ilmuwan psikologi yang menjalankan tugas psikologi forensik wajib memiliki kompetensi sesuai dengan tanggung jawab yang dijalaninya. Pada ayat keempat, psikolog dan atau ilmuwan psikologi menyadari adanya kemungkinan konflik antara kebutuhan untuk menyampaikan informasi dan pendapat dengan keharusan mengikuti hukum yang ditetapkan sesuai sistem hukum yang berlaku. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi berusaha menyelesaikan konflik ini dengan menunjukkan komitmen terhadap kode etik dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi konflik ini dengan cara-cara yang dapat diterima. Pada pasal 57, kompetensi ayat 1, praktik psikologi forensik adalah penanganan kasus psikologi forensik, terutama yang membutuhkan keahlian dalam pemeriksaan psikologis seseorang yang terlibat dalam kasus peradilan pidana yang bertujuan untuk membantu proses peradilan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Pada ayat kedua, praktik psikologi forensik yang meliputi pelaksanaan asesmen, evaluasi psikologis, penegakan diagnosa, konsultasi dan terapi psikologi, serta intervensi psikologi dalam kaitannya dengan proses hukum. Pada ayat ketiga, ilmuwan psikologi forensik dalam melakukan kajian atau penelitian yang berkaitan dengan aspek-aspek psikologis manusia dalam proses hukum wajib memiliki pemahaman terkait dengan sistem hukum di Indonesia dan bekerja berdasarkan kode etik psikologi, terutama yang berkaitan dengan penelitian. Pada pasal 58, yaitu tanggung jawab dan juga wewenang dan hak. Pada ayat 1, psikolog dan atau ilmuwan psikologi forensik yang melakukan praktik psikologi forensik
sesuai dengan kompetensinya memiliki tanggung jawab membantu proses peradilan pidana. Nah, dalam kasus yang ditanganinya, sehingga tercapai penegakan kebenaran dan keadilan. Pada ayat kedua, yaitu psikologi forensik memiliki wewenang memberikan laporan tertulis atau lisan mengenai hasil penemuan forensik atau membuat pernyataan karakter psikologi seseorang. Pada ayat ketiga, psikolog dan atau ilmuwan psikologi forensik yang dalam menjalankan pekerjaan di bidang psikologi sudah menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan standar, maka memiliki hak untuk mendapat perlindungan dari HIMSI jika ia mendapatkan masalah terkait dengan hukum. Baik, Selanjutnya, untuk pasal selanjutnya akan saya presentasikan. Pada pasal 59, yaitu tentang pernyataan sebagai saksi atau saksi ahli. Pada ayat 1 menjelaskan bahwa psikolog bisa memberikan kesaksian sebagai saksi atau ahli saksi yang bertujuan untuk menegakkan kebenaran serta keadilan, atau bisa juga membuat pernyataan mengenai karakter psikologi dari seseorang berdasarkan standar pemeriksaan psikologi. Lalu ayat kedua menjelaskan bahwa jika kemungkinan terjadi konflik saat psikolog menyampaikan pendapat atau menjadi keharusannya mengikuti hukum yang telah ditetapkan dalam pengadilan, maka psikolog harus mengambil langkah-langkah untuk mengatasi konflik tersebut dengan cara yang bisa diterima serta menunjukkan komitmen terhadap kode etik yang telah berlaku. Ayat ketiga, jika ada lebih dari satu saksi ahli psikolog, maka psikolog tersebut harus memegang teguh prinsip hubungan profesional sesuai pasal 19 pada kode etik. Pasal 19 bisa dibuka pada halaman 42. Secara singkatnya, pasal 19 ini menjelaskan bahwa sesama psikolog itu harus saling menghormati pendapatnya, pernyataannya. Lalu ayat keempat, psikolog dapat menyampaikan pendapat selaku saksi ahli yang melakukan pemeriksaan, namun harus tetap secara profesional dalam memberikan pendapatnya dan menjaga agar tidak terjadi adanya konflik antar berbagai pihak. Ayat kelima, jika terjadi suatu konflik di pengadilan dikarenakan terdapat lebih dari satu saksi ahli, psikolog yang menangani kasus tersebut, maka psikolog dapat meminta HIMSI untuk membantu menyelesaikan masalahnya berdasarkan standar pemeriksaan psikologi dan kaidah ilmiah psikologi. Ayat 6, jika terjadi konflik di pengadilan karena ada lebih dari satu saksi ahli yang berasal dari psikolog dan ahli profesi lainnya, maka psikolog dapat meminta HIMSI menyelesaikan masalahnya dengan mendiskusikan dengan organisasi profesi tersebut. Pasal 60 menjelaskan tentang peran majemuk dan profesional psikolog dan atau ilmuwan psikologi. Pada ayat 1, psikolog harus menghindari kejadian peran majemuk dalam pemeriksaan forensik. Yang dimaksud peran majemuk ini, jika psikolog yang awalnya mereka menjadi konsultan atau ahli terapis pada satu klien, tetapi pada saat itu psikolog tersebut juga ditugaskan untuk menjadi saksi ahli. Itu kan peran majemuk. Nah, jadi dari awal psikolog itu harus sudah ditegaskan terkait peran yang dilakukannya untuk mempertahankan profesionalitasnya dan objektivitasnya agar dapat mencegah selisih paham antara pihak yang berhubungan dengan peran majemuknya. Yang kedua, psikolog diharuskan secara profesional melakukan pemeriksaan terhadap orang yang beliau periksa, walaupun sebelumnya mereka terjalin hubungan khusus antara konselor dan klien. Psikolog juga diharuskan bersikap profesional dalam memberikan pandangan serta menjaga dan meminimalisasi terjadinya konflik antar berbagai pihak. Ayat 3, ilmuwan psikolog atau psikolog diwajibkan memiliki pemahaman serta dapat menjalankan pekerjaannya sebagai ilmuwan psikolog forensik sesuai dengan kode etik yang ada dan penerapannya.
Namun, jika psikolog tersebut melakukan kesalahan dalam melakukan pekerjaannya dikarenakan kurang memahami kode etik, maka psikolog tersebut tidak dapat menjadikan alasan bahwa dia kurang memahami kode etik tentang kode etik yang sudah terdapat di buku kode etik, itu tidak bisa dijadikan alasan bahwa dia belum paham di kode etik tersebut untuk mempertahankan dirinya. Jadi kalau psikolog tersebut melanggar kode etik, ya tetap salah hukumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya pasal 61, yaitu tentang pernyataan melalui media terkait dengan psikologi forensik. Psikolog dan atau ilmuwan psikolog yang melakukan pelayanan psikologi dapat memberikan pernyataan pada publik melalui media dengan mempertimbangkan hal-hal berikut. A. Hanya psikolog yang melakukan pemeriksaan psikologi terhadap kasus hukum yang ditanganinya yang dapat memberikan pernyataan di media tentang kasus tersebut. Di sini yang dimaksud di yang A ini hanya psikolog yang boleh melakukan pemeriksaan psikologi terhadap kasus hukum yang ditanganinya, serta sebagai pihak yang berhak memberikan pernyataan di hadapan media mengenai kasus yang sedang ditangani. Selanjutnya, B. Psikolog dapat memberikan pernyataan di media tentang suatu gejala yang terjadi di masyarakat. Jika ia tidak melakukan pemeriksaan psikologis, maka hal ini harus dinyatakan pada media dan pernyataan yang disampaikan bersifat umum dan didasarkan pada kaidah prinsip psikologi sesuai dengan teori dan atau aliran yang diikuti. Pernyataan di media harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Hak subjek yang diperiksa dalam tanda kurung seperti asas praduga tak bersalah pada pemeriksaan psikologi pelaku atau hak untuk dipublikasikan dan telah mempertimbangkan batasan kerahasiaan sesuai dengan pasal 24 buku kode etik ini. Yang dimaksud di sini adalah psikolog dapat membuat pernyataan ke media mengenai gejala yang terjadi di kalangan masyarakat, tetapi jika psikolog tidak melakukan pemeriksaan psikologis, maka hal yang perlu disampaikan ke media itu merupakan pernyataan yang bersifat umum yang berdasarkan pada kaidah prinsip psikologi sesuai dengan teori atau aliran yang diikuti. Pernyataan yang diberikan ke media harus mempertimbangkan beberapa aspek seperti kepentingan masyarakat, hak dari subjek yang diperiksa, apakah bersangkutan ingin dipublikasikan hasil pemeriksaan psikologisnya atau tidak, serta telah harus mempertimbangkan batasan rahasia sesuai dengan pasal 24 pada kode etik ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya studi kasus. Studi kasus yang kami ambil di sini yaitu Ferry Idham Hermansyah yang dikenal dengan nama Rian Jombang, berumur 34 tahun. Ia adalah seorang pembunuhan berantai asal Indonesia yang terkenal karena serangkaian pembunuhan yang dilakukannya. Rian mengaku membunuh 11 orang yang kebanyakan korbannya adalah pria. Salah satunya seorang laki-laki yaitu Heri Santoso yang dipotong tubuhnya menjadi 7 bagian dan jasadnya dimasukkan ke dalam koper dan tas. Kasusnya terungkap pada tahun 2008 ketika polisi menemukan jasad manusia yang terkubur di halaman rumah orang tuanya di Jombang, Jawa Timur. Penemuan ini membawa kepada pengakuan Rian dan pengungkapan lebih banyak korban yang tersebar di berbagai tempat. Motif pembunuhan Rian beragam, termasuk perselisihan pribadi, masalah finansial, dan kecemburuan. Kasus ini menarik perhatian karena kekejaman pembunuhannya dan karena Rian sendiri merupakan
seorang yang tampak biasa dan bersosialisasi dengan baik di lingkungan sekitarnya. Rian ini dijatuhi hukuman mati pada tahun 2009 dan menjadi salah satu kasus pembunuhan berantai yang paling dikenal di Indonesia. Selanjutnya analisis kasus, yaitu psikologi forensik memiliki kewajiban yang sangat jelas dengan undang-undang yang relevan sesuai dengan pasal 56 hukum dan komitmen ilmuwan psikolog atau psikolog terhadap kode etik dan kondisi psikologis di wilayah hukum. Jadi di sini psikologi forensik itu menganalisis atau membedah secara terinci mengenai kepribadian seseorang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.